materi kita melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Pengarang kitab menjelaskan di sini dengan redaksinya hukiyah, dihikayatkan an Abi Bakrin al-Ismaili, yaitu datangnya dari Abi Bakar al-Ismaili bi isnadi dengan isnadnya an Utsman bin Affan, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, annahu kana, sesungguhnya adalah sahabat Abdullah, sahabat Utsman bin Affan, idza usifat indahun naru, apabila diceritakan, digambarkan di sisinya api neraka, lam yakun yabki, maka sahabat Utsman bin Affan tidak menangis. Sahabat Utsman bin Affan tuh dalam hadis ini diceritakan, kalau diceritain tentang neraka itu sahabat Utsman kagak nangis. Wa idza usipatil kiamatu, apabila diceritakan, digambarkan terkait tentang hari kiamat, lam yakun yabki, maka sahabat Utsman pun tidak menangis. Diceritain kiamat, berbagai macam persoalan yang ada di hari kiamat, kagak nangis juga. Wa idza usipal qabru, namun apabila diceritakan masalah kuburan, kana yabki, maka sahabat Utsman bin Affan menangis. Kalau cerita kuburan nangis dia. Ya Utsman kagak sanggup tuh Utsman. Ya. Nah, begitu. Kalau cerita yang lain-lain masih nahan, dia nggak nangis. Cerita masalah neraka masih kagak nangis. Cerita masalah kiamat insya Allah masih tahan, kagak nangis. Tapi ketika cerita kuburan nangis dah sahabat Utsman bin Affan. Fakila, maka ditanya lahu kepada sahabat Utsman bin Affan, ma hadza ya Amiral Mukminin, apa yang melatar belakangi sehingga menjadi begini wahai Amiral Mukminin Utsman bin Affan? Ditanya, kok ente kalau cerita masalah kuburan nangis, kalau yang lain kagak, bagaimana ceritanya itu bisa begitu? Faqala, maka sahabat Utsman menjawab, kata sahabat Utsman begini, Bapak Ibu Saudara, ini idza kuntu pinnari kuntu ma'an nasi, sesungguhnya apabila saya ada di neraka, saya banyak bersama dengan orang-orang yang lain. Kalau di neraka rame-rame. Begitu. Ya. Di neraka rame-rame masih. Ya Allah, ada banyak temannya maksudnya. Nah, begitu. Wa idza kuntu fil kiamati, apabila saya ada pada saat hari kiamat, walaupun berat yang namanya hari kiamat, saya berada tuh ya pada saat di kiamat, kuntu ma'an nasi, maka kondisi saya juga banyak bersama-sama orang lain, bukan sendirian. Wa idza kuntu fil qabri, apabila aku ada di dalam kubur, kuntu wahidan, saya sendirian. Tuh begitu. Jadi kalau kita pikir-pikir benar juga. Ya. Kalau dikubur sendirian enggak? Sendirian. Kalau di neraka mah rame-rame. Tapi amit-amit jangan sampai masuk ya. Nah, begitu ya. Cuma ini kan dia lagi ya memberikan satu bandingan gitu. Ya padahal semuanya enggak enak. Tapi kata sahabat Utsman, kalau di neraka masih mending rame-rame. Di hari kiamat masih mending rame-rame. Cuma kalau di kuburan sendirian. Ya, makanya kalau cerita masalah kubur udah ada saya nangis dah. Nggak kuat dah saya. Bagaimana sendirian kita? Ya udah gitu gelap. Ya kan? Gelap nggak? Gelap. Udah gitu sempit lagi. Ya Allah. Ya itulah yang namanya kuburan. Makanya ketika masalah kuburan diceritain, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Ya makanya saya menangis. Itu alasannya begitu. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Nah ini artinya sebagai salah satu bentuk iktibar, satu bentuk pelajaran buat kita. Nah sekarang bagaimana supaya kita mempersiapkan amal-amalan pada saat nanti kita masuk di kuburan, karena kita di kuburan sendirian. Ya, itu teman kita satu amal. Makanya kan ada hadis Nabi tuh yang memberikan informasi. Ya, di sana dibilang yatba'ul mayyita salasun. Jadi yang ngikut mayit itu ada 3. Ya, yang 2 pulang, yang 1 tetap di situ. Nah, yang 2 itu apa?
yaitu keluarganya dan hartanya. Itu ya, keluarga, teman, sahabat ngikut nganter orang kalau mati, dia minimal sampai selesai penguburan, sampai selesai talqin baru dipulang. Kendaraannya ngikut juga, apalagi kalau ke Tanah Kusir kan jauh juga ya. Nah itu, jadi mobilnya keluar, semuanya tuh yang ada, yuk nganterin. Selesai penguburan dibawa lagi pulang. Jangankan mobilnya, tiker aja ketinggalan diambil lagi. Yuk. Ada yang balik lagi, emang apa bapak balik lagi? Tikernya lupa, ya ketinggalan. Ada yang payungnya lupa ketinggalan, diambil lagi. Sendalnya diambil lagi, semuanya diambil. Nah, wa yabqa wahidun, yang kekal hanya satu, ibu bapak saudara. Apa? Amalnya. Tuh, amal yang selalu nemenin kita. Tuh begitu. Makanya persiapkanlah ya nanti pada saat kita ada di kubur dengan apa? Dengan amal. Amal merupakan teman setia. Tuh, makanya rugi kalau kita nggak punya amal. Nah begitu. Ini ngaji ini termasuk salah satu bentuk amal yang mudah-mudahan bisa nemenin kita nanti waktu diapain? Dikuburin kita. Nah seperti itu. Jadi begitu ya apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Kalau saya lagi dikubur maka saya sendirian. Lam yakun ma'i ahadun. Kagak ada yang nemenin saya satupun di dalam kubur. Minan nasi, dari manusia. Wa inna miftahal qabri, dan sesungguhnya kuncinya kubur, ma'a Israfil alaihi salam, itu dipegang bersama malaikat Israfil alaihissalam. Wa huwa yaftahuhu yaumal qiyamah, dan Israfil itulah yang nanti akan membukakannya di hari kiamat. Jadi selama malaikat Israfil belum meniup trompet ya sangkakala, itu belum kita dibukakan dari kubur. Kalau udah ditiup baru namanya yaumul ba'si, hari dibangkitkan. Nah saat itulah kuburan dibuka, keluar semuanya. Sebelum malaikat Israfil meniup sangkakala belum dibuka itu kuburan. Jadi adanya kuncinya pada malaikat Israfil. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya selama malaikat Israfil belum membuka itu kubur, terus dia ada di alam kubur. Ada yang udah 1000 tahun, ada yang udah 2000 tahun, bahkan lebih dari itu. Kalau dari zaman Nabi Adam ya sampai sekarang di alam kubur, lama nggak kira-kira? Lama sekali. Ya makanya hidup di dunia singkat Bapak Ibu Saudara. Nah makanya harus kita isi dengan amal-amal kebaikan. Salah satunya inilah kita hadir di sini, itu satu nikmat yang sangat besar. Makanya beruntung Bapak Ibu Saudara, kita minta sama Allah bersifat terus istiqomah. Sebab istiqomah itu paling susah. Paling susah tuh istiqomah. Ya, makanya pantas al istiqomah tuh khairun min alfi karamah. Ya, ternyata istiqomah itu nilainya lebih bagus daripada 1000 keramat. Ya, makanya kita ayo buat ya belajar terus supaya menjadi hamba Allah yang istiqomah. Pokoknya kalau hari Kamis subuh ya orang mau ngajak kemana kayak jangan mau. Walaupun dikata ya pokoknya ya enak dah, entar ya gue ngaji dulu, habis ngaji ayo dah lu mau ajak kemana juga boleh dah. Nah begitu ya. Jadi pokoknya ini udah satu wiridan kita. Ya tiap Kamis subuh saya ada di Darul Masjid. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang membuka pintu daripada kubur ya itu adalah malaikat Israfil. Wa kana yaqulu, dan adalah dia berkata, man kanatid dunya sijnahu, siapa-siapa yang menjadikan dunia sebagai penjaranya, kanal qabru jannatahu, maka kuburan itu menjadi surga buatnya. Artinya penjara tuh begini, kita harus nahan-nahan diri. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu namanya penjara. Ya, jadi orang Islam dibatasi. Ya, silahkan ambil dunia bukan kagak boleh. Yang halal-halal saja. Yang haram
Jangan. Itu namanya apa? Namanya penjara. Ada batas-batas. Tidak terlalu bebas. Ya, jadi hidup di dunia tidak boleh bebas. Ada batas-batasnya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, itu namanya penjara. Insya Allah nanti kubur jadi surganya. Wa man kanatid dunya jannatahu, dan siapa-siapa yang menjadikan dunia itu surganya. Kalau dunia dijadikan surga buat dia, nggak ada lagi larangan. Apa aja yang penting saya mau, itu boleh saya laksanakan. Apa saja saya bisa laksanakan. Nah, itu surga buat dia. Ya. Nah, itu tuh kanal kubru mahbasahu, maka kuburnya menjadi penjaranya. Oh, jadi nanti pas masuk kubur penjara buat dia. Karena di dunia dia nggak kenal halal, nggak kenal haram, semuanya nikmat sama dia udah. Yang penting punya duit, duit pun dia bisa manfaatkan untuk apa saja. Nah, seperti itu. Jadi orang yang model begini pas masuk kubur, maka kuburnya menjadi apa? Ya, menjadi penjara buat dia. Dikekang dia terus, ya. Wa man kanatil hayatud dunya, dan siapa yang menjadikan kehidupan dunia qayyadahu, ikatannya, fa innal mauta itlaqu, maka kematian lepas dia. Jadi kalau kita hidup di dunia terasa diikat. Ini kan kita diikat nih. Ya, terasa diikat. Diikatnya bagaimana? Enggak boleh bebas. Gitu. Yang ini enggak boleh. Kata Bang Haji Roma itu kan begitu. Kenapa? Yang enak-enak itu haram. Nah, kan gitu ya. Iya. Jadi ya itulah namanya ikatan. Jadi kita hidup di dunia diikat. Fa innal mauta itlaquhu, maka nanti kalau mati lepas. Begitu, kalau mati udah lepas. Insyaallah. Wa man taraka nasibahu fid dunya istaufahu fil uqbah. Siapa yang meninggalkan bagiannya di dunia, maka nanti Allah akan penuhi bagiannya di akhirat. Tuh, jadi kalau kita tinggalkan nih dunia, jangan terlalu serakah dengan dunia. Ya, jadi kita utamakan akhirat. Nanti kita akan diberikan balasan secara penuh di akhirat. Wa kana yaqulu, dan adalah sahabat Utsman bin Affan berkata, khairun nas man tarakad dunya. Khairun nasi, manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa meninggalkan dunia. Artinya dia tidak ngikutin terus sama dunia. Qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Tuh begitu. Jadi kita tinggalkan dunia dulu sebelum dunia yang ninggalin kita. Orang kalau udah mati berarti dunia udah ninggalin. Nah, kita sebelum dunia ninggalin kita yang udah tinggalin duluan. Artinya apa? Artinya carilah dunia hanya sekedar untuk alat mencapai kebahagiaan akhirat. Udah sebatas itu aja. Dunia perlu untuk menjembatani kita menuju akhirat. Nah, begitu. Lebih dari itu nggak usah. Ya, nah itu insya Allah nanti ya kita itu termasuk manusia yang paling beruntung karena kita udah bisa ninggalin dunia sebelum dunia meninggalkan ya kita. Wa ardo rabbahu, dan dia akan mendapatkan keredoan ya, dan dia ya akan mendapatkan redho Tuhannya. Qabla ayyal qahu, sebelum bertemu dengan Tuhannya. Allah udah redho duluan sebelum dia ketemu ya sama Allah. Wa ammar qabrahu qabla ayyudkhilahu, dan dia udah meramaikan kuburnya. Kubur yang sepi, yang sunyi, yang gelap udah diramaikan, udah ya diterangi terlebih dahulu, dan udah diluaskan sebelum dia masuk ke dalam kubur. Tuh, jadi kita sebelum masuk kubur kita siapkan dulu ya, udah kita ramaikan dengan ibadah, dengan amal-amal soleh. Itu amal soleh dan ibadah yang kita lakukan salah satu bentuknya untuk meramaikan saat kita masuk ke dalam kubur. Tuh begitu. Jadi nanti makanya orang ketika di dalam kubur ada menjadi raudhah min riyadil jinan, ada yang menjadi huprah min huparin niran. Bisa kuburnya taman daripada taman surga, bisa kuburnya juga menjadi lubang dari lubang api neraka. Hukiya anil Hasan al-Basri, diceritakan, yang cerita ini datangnya dari Imam Al-Hasan al-Basri.
Ya, innahu sesungguhnya kana jalisan adalah Imam Hasan Basri sedang duduk ala babi darihi di depan pintu rumahnya. Ya, jadi Imam Hasan Basri sedang duduk-duduk di depan pintu rumahnya. Idz marrat bihi janazatu rajulin, tiba-tiba lewat satu jenazah. Artinya dibawa, bukan lewat sendirian jenazah. Gitu. Ya, jadi ada yang bawa gitu, digotong. Gitu. Kita lagi duduk tuh di depan rumah, tiba-tiba ada jenazah lewat, bukan jenazah jalan sendirian, bukan maksudnya. Jadi ada yang bawa, ada yang gotong, itu jenazah yang ada di dalam keranda, ya. Nah, begitu. Mungkin lagi mau kuburkan atau mau disolatkan, ya, begitu tuh. Ya, maksudnya tiba-tiba marrat lewat bihi di depan rumah ya Hasan Basri janazatu rajulin, jenazah seseorang. Ada yang bawa tuh jenazah ini. Wa khalfaha unasun. Nah, diterangin tuh, di belakangnya banyak yang ngikutin tuh masyarakat, ya ikut. Nah, seperti itu. Wa tahtal janazati, di bawah jenazahnya, di kolongnya tuh ada bintun sogiratun sa'iyatun, ada anaknya, putrinya yang masih kecil yang ikut jalan di bawahnya. Ya, orang-orang dewasa gotongnya tuh. Nah, dia masih kecil ikut di bawahnya, di bawah ya kolong kurung batangnya. Yang meninggal tuh ayahnya. Ya, jadi ini anak perempuan yang kecil ikut di situ jalan. Qadna qadat sa'ra ra'siha, sungguh terurai rambutnya, wahiyat tabki, sambil menangis. Ini anak-anak ya perempuan usia yang masih kecil menangis ngikutin ya itu orang tuanya yang sedang dibawa jenazahnya oleh masyarakat yang ada. Qala, maka sahabat atau Imam Hasan Basri berkata, faqamal Hasanu, maka bangun tuh Hasan Al Basri. Ya, bangun ngapain? Wa tabi'al janazah, diikutin jenazah, diikut. Ya, begitu, diikut. Pengen ngapain? Pengen nyolatin jenazah. Kalau bisa pengen juga ikut nganter, yaitu nanti apa? Nguburin. Tuh minimal salah satunya tuh ada tuh. Kalau kita dekat rumah ada jenazah yang mau disolatin, kalau bisa kita ikut nyolatin jenazah. Karena ikut dalam pelaksanaan sholat jenazah tuh bapak saudara pahalanya gede. 1 kirot. 1 kirot. 1 kirot itu berapa besarnya? Sama seperti gunung Uhud. Jadi kebaikan yang Allah kasih seperti gunung Uhud. Tuh orang kalau benar-benar tahu, nyadar, ya dikaget tinggalkan tuh kesempatan yang baik. Ya Allah, kita untuk mendapatkan pahala 1 kirot itu berat sekali. Bagaimana caranya? Tapi itu dengan kita nyolatin jenazah, insya Allah 1 kirot udah dikasih. Pulang tuh berat di bawahnya. Ya, itu, ya gunung. Iya. Cuma karena ya tidak ditampakkan aja. Ya, itu abstrak. Coba kalau dikonkretkan sama Allah, orang pada nanya, lu ngapain yang bau banget? Nah, begitu. Ini pahala yang Allah berikan karena saya habis melaksanakan sholat apa? Sholat jenazah. Itu begitu. Jadi masya Allah Bapak Saudara. Ada yang nanya, Ustadz itu kalau orang sholat jenazah ada yang pada ngasihin amplop bagaimana? Ya, itu mah yang ngasihin amplop bukan kita yang minta. Ya, mungkin keluarganya punya inisiatif yang mudah-mudahan dari uang itu bisa memberikan satu bentuk hadiah, pahalanya buat almarhum atau almarhumah. Boleh terima, yang mau terima boleh, yang kagak terima ya boleh, yang penting orang ngasih boleh nggak? Boleh, jangan dipermasalahkan. Kadang-kadang ada yang mempermasalahkan, apa sih ini? Ya begitu, jadi nggak ada masalah. Pokoknya kita bismillah niat untuk melaksanakan sholat jenazah. Nah ternyata kalau dari ya keluarga ya yang meninggal ingin memberikan sesuatu, nah itu namanya orang memberi. Kata Nabi itu berpesan kepada Siti Aisyah, kalau ada orang ngasih terima, karena itu rizkun minallah. Nah kalau kita terima, nanti kita mau berikan lagi ke orang lain, yaitu urusan kita.
Ya, begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kita mudah-mudahan niatnya lillah, semata karena Allah. Udah itu aja. Lillah. Insya Allah dapat 1 qirat. Begitu. Ya, nah ini yang harus benar-benar kita tanamkan dalam kesadaran kita. Kadang-kadang pada saat sholat Jumat tuh, ya ada jenazah. Ya padahal diinformasikan sama pengurus melalui MC-nya. Ya nanti keluarga mohon habis sholat Jumat jangan kemana-mana dulu. Ya mohon untuk melaksanakan sholat jenazah. Dari keluarga permintaan begitu. Mestinya kalau orang yang paham nggak ada yang pulang tuh. Ya 1 qirat. Ya gede nggak kira-kira? Gede 1 qirat. Tapi nyatanya banyakan yang pulang apa banyakan yang nggak pulang? Banyak yang pulang. Orang sholat jenazah banyak. Ya orang sholat Jumat banyak banget. Yang sholat jenazah itu ya separohnya mungkin yang pulang. Itu yang di dalam-dalam aja bagian masjid. Yang lain di luar semuanya pulang. Bahkan kadang-kadang yang dalam pulang juga. Nah begitu. Ditanya ente tadi nyolatin. Gue mau pulang. Iya gue pengen pulang tapi gue di dalam gak enak. Tuh begitu. Karena gak enak jadinya. Ya. Makanya sholat jenazah singkat nggak? Singkat. Nggak lama Bapak Saudara, singkat. Tapi pahalanya besar sekali. Yaitu 1 qirat. 1 qirat. Makanya nih sahabat ya atau Imam Hasan Al-Basri ngikutin ya. Ya faqalatil bintu, maka berkata nih putrinya, ya abati wahai ayahku yang aku cintai, lima yastaqbiluni, kenapa dia telah menjemput saya yauma misli yaumi, pada hari seperti hariku, hadza fi umri, ini pada umurku. Qalal Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri lil binti kepada anaknya, lima yastaqbilu ya li abiki, kenapa ia setelah menjemput ayahmu mislah hazal yaumi, seperti hari ini. Qala, maka berkata Imam Hasan Al-Basri, fasallal Hasanu, ya maka nyolatin ya Imam Hasan Al-Basri alal janazah, di atas jenazah tersebut, ikut ya dia melaksanakan sholat jenazah. Waraja'a, kemudian dia kembali lagi. Falamma kana minal ghudwi, maka tatkala di pagi hari, shallal Hasanu bil ghadati, maka Sayyidina Hasan Al-Basri yaitu sholat di waktu pagi hari, ya sholat subuh. Ya kemudian wa tala'atis syamsu, kemudian terbitlah matahari. Wa jalasa ala babi darhi, kemudian dia sempat duduk-duduk di depan pintu rumahnya. Idh huwa, tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri ro'ah, melihat tilkal binta, terhadap anak tersebut, tabki, sedang menangis. Ya, ternyata di pagi harinya setelah kejadian hari ini, besoknya ya itu Hasan Basri habis sholat subuh, pagi-pagi dia sempat duduk di depan rumahnya, ketemu lagi dia ngelihat itu anak perempuan, ya lagi ngapain, lagi menangis karena ingat sama ayahnya. Akhirnya dia menangis, wa tazhabu, sambil dia pergi kemana? Ila qabri abiha, pengen niat ke kubur ayahnya, zairatan lahu, untuk berkunjung berziarah kepada ayahnya yang sudah sekarang berada di alam kubur. Qalal Hasanu, berkata Imam Hasan Al-Basri, inna hazihil binta hakimatun, sesungguhnya anak perempuan ini nanti bisa banyak memberikan apa? Ilmu. Ya, makanya nih dari anak kecil ini saya pengen perhatiin apa yang akan dikerjakan oleh nih anak perempuan ketika dia mau pergi ke kubur. Mudah-mudahan ini menjadi hakimah, menjadi satu ilmu buat saya, nasihat buat saya. Sebab nasihat itu bisa saja diambil dari siapa saja, termasuk dari cerita anak perempuan kecil ini ketika ditinggal ya oleh ayahnya. Makanya dibilang begitu. Oh, nih saya mau perhatiin nih, saya mau ikutin anak perempuan ini mau ke kubur ayahnya, apa yang akan dilakukan di kubur tersebut. Karena anak perempuan ini mungkin banyak ya apa hakimah, pelajaran yang bisa saya ambil. At-tabi'uha, ya saya akan ikutin nih anak perempuan tersebut. Asa antatakallama bi kalimatin tanfa'uni, mudah-mudahan nanti dia bisa berbicara dengan bicara-bicara yang bisa bermanfaat buat saya.
tuh begitu. Ya, makanya qala, lalu Hasan Al-Basri bilang fatabi Al-Hasan, lalu Imam Hasan Al-Basri mengikuti ya anak perempuan tersebut yang mau menuju ke ya kubur ayahnya. Nah, nanti baru kita lanjutkan falam balagot, bagaimana setelah sampai di kubur, diperhatiin bagaimana sama Imam Hasan Al-Basri. Nanti kita lanjutkan di cerita. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf manakala di sana sini banyak kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma iftah lana hikmatan wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.